sosok perempuan dikelilingi banyak arwah. Arwah-arwah penasaran. Saya memilih angka kelahiran 19. Siska, wanita cantik, kelahiran tanggal 19, mengalami kisah yang sangat tragis dari keluarganya. Tidak hanya itu, Siska juga sempat memakai susuk. Karma baik apakah yang harus dilakukan oleh Siska? Selamat datang Siska, dan Roy juga sudah menggambarkan hasil penerawangannya di sini. Roy, silakan ceritakan Roy. Wow, di sini ada satu gambaran yang sangat dahsyat sekali. Akar pohon kematian. Artinya dia di sini saya melihat saudaranya atau saudarinya meninggal dan mendadak meninggal. Pak, kenapa, Pak? Nggak apa-apa kok, Mas. Ya wes, kalau rok popo, jenenge sopo. Jangan mama lo toh, Mbak. Waduh, iki perempuan mukanya hancur. Waduh, perempuan begini mana ada yang mau? Ternyata muka aku iki ramung elek toh. Ternyata pada takut sama mukaku. Kapan gini ki aku dapat jodoh yang gini ki terus? Mbak Surti. Iya? Iki Mbak Surti toh sampean? Iyo, pangling toh. Iya loh, aku pangling tenan, Mbak. Sekarang kamu cantik banget. Mbak, wah aku dikasih tahu Mbak, SPP opo toh Mbak? Sini tak bisikin. Gampang, kamu bisa cantik kok. Asal kamu mau jalani laku agar cantik seperti aku. Piye kuwi maksudnya Mbak? Aku pengen loh Mbak. Tenang, kamu bisa cantik kok. Iya. Tapi ada harga yang harus kamu bayar. Ya Mbak, rapopo Mbak. Tenan tuh, muka aku bisa cantik. Yo wes, nanti malam kamu ikut sama aku. Yuk. Yuk Mbak, yuk. Roy, ini sebenarnya ada hubungan apa dengan apakah keluarga, orang tua atau apa sih Roy? Kenapa bisa kakak beradik seperti ini menjadi, mohon maaf saya bilang korban ya? Iya, adanya ikatan janji dengan sosok alam gaib di sini. Ikatan janji dengan bukan pesugihan di sini, tetapi janji terhadap makhluk halus tapi tidak ditepati dan secara turun-menurun memakan korban di sini. Saya melihat 1 sampai 5 dan akhirnya Janji siapa kepada siapa Roy? orang tua terdahulu. Saya lihat ada satu lagi, ini adalah nenek-nenek. Neneknya beliau tampaknya yang sudah sepuh, kita menyebutnya mungkin mbah di sini. Saya ngeliat nenek-nenek penampakannya dan dia mengikat janji dengan tembang mocopatnya dan melakukan lagu-lagu kejawen di sini. Disinilah kamu harus laku. Sambil nembang Jawa seperti yang aku ajarkan tadi. Maka nanti akan muncullah Nyai Dasima yang tinggal di akar pohon beringin ini. Dialah yang akan memberikanmu kecantikan. Akhirnya sebentar lagi aku akan bebas dari kutukan akar pohon kematian yang menghantuiku dan keturunanku selama ini. Mbak, matur nuwun nggih. Iya, aku tinggal sekarang ya. Iya. Kok tiba-tiba merinding? Hawanya pun berbeda. Ada yang membutuhkan pertolonganku. Sendiko dawuh, Nyai. Nyai, saya minta tolong untuk mempercantik muka saya dengan sempurna, Nyai.
Aku kabulkan. Tapi kamu harus mengorbankan anak keturunanmu yang berumur 17 tahun sebagai ganti dari kecantikan yang aku berikan kepadamu. Jangan ambil semua anak-anak aku, Nyai. Aku hanya akan mengambil anak keturunanmu yang mau melakukan tradisi laku, yaitu mencuci muka dengan air kembang 7 rupa. Kamu sanggup? Iya, Nyai. Kalau begitu, sekarang kamu bisa mencuci muka kamu dengan air kembang 7 rupa. Akhirnya aku dapatin juga muka cantik ini. Gak akan ada seorang pun yang menghina aku nantinya, termasuk para lelaki itu. Dan saya merasakan nenek ini udah meninggal lama dan melakukan tembang Jawa seperti sambil nyirih. Itu yang saya lihat di sini, dan nenek-nenek ini punya spiritual. Itu yang saya lihat, neneknya punya kekuatan gaib. Nenek dari mama atau papanya? Saya lihat dari orang tua, papanya. Dan melakukan tembang Jawa dan makan daun sirih. Yang, walaupun Eyang sudah sepuh, tetap masih cantik yo, Yang. Apa tuh rasanya, ya? Kalian mau tahu? Jangan pernah kalian cuci muka dengan air kembang 7 rupa. Kalau cuci muka dengan air kembang itu, nanti wajah kalian itu bisa kusam. Ono apa toh? Nganu Bu, ada cucu ibu yang meninggal di usia yang ke-17. Hah? Kenapa bisa? Apa dia itu mandi kembang 7 rupa? Sepertinya begitu. Kalian dengarkan? Bukan cuma bikin wajah kalian jadi kusam, tapi kalian mandi air kembang 7 rupa bisa makan nyawa kalian. Parni, akhirnya ada juga anak keturunanmu yang mati jadi tumbalku. Apa? Bu? Kamu jangan pernah mengambil nyawa keturunan. Aku tidak akan melepaskan kamu. Karena belum ada orang lain yang menggantikan perjanjian itu denganku. Pergi kamu! Pergi dari sini! Bu! Ibu! Bu, bangun, Bu! Bu! Ibu, Bu, kalian kenapa? Bu! Berbuat aja apa ini? Bu! Parni, kamu tidak akan bisa menang lawanku. Walaupun kematian itu pasti datangnya, tapi aku tetap berat ditinggalkanmu. Parni, aku akan terus mengambil anak keturunanmu untuk menjadi tumbalku. Supaya aku tetap cantik dan berumur panjang. Suara apa itu? Ayo, Nak. Ayo. Aku akan lindungi anak dan cucuku dari gangguan kamu, Nyai Dasima. Awas kamu! Saya terlahir dari keluarga yang sederhana. Saya berenam bersaudara. Dan saya anak keempat. Yang pertama lelaki, yang kelimanya wanita semua. Wow, 5.
bapak saya sudah meninggal tahun 2002. Sampai kapan kutukan iki berakhir? Ponakanku meninggal seperti orang yang tenggelam. Aku tahu akar permasalahan ini. Pohon itu tempat Eyang bertemu dengan Nyi Dasima, membuat perjanjian itu. Bagaimana kamu tahu, Pak? Aku bertanya kepada orang pinter, Bu, bahwa kalau aku tebang pohon itu, kehancuran keluarga kita akan berakhir. Dan orang pinter itu juga bilang, keturunan yang terlahir pada malam Jumat Kliwon pasti bisa memutuskan akar-akar pohon itu. Dan aku adalah orang yang terlahir pada malam Jumat Kliwon. Terus gimana toh, Pak, cara memutuskan kutukan itu? Aku juga tidak tahu. Tapi setidaknya, aku bisa menghancurkan tempat perjanjian itu. Pak, jangan toh, Pak. Lihat aja nanti. Aku akan menghancurkan tempat itu. Iki tempatnya yang membuat keluargaku meninggal dunia. Aku gak takut. Siapa yang menghuni sini? Aku taruh bukan semuanya. Taruh bukan. Mati kamu. Enggak, Bu. Sebenarnya suami saya meninggalnya kenapa ya, Pak ya? Yang saya, Bu, Pak Jaka ketiban batang pohon. Batang pohon? Iya. Kita mau ngurus jenazahnya Pak Jaka dulu ke Pak RT. Iya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Nguntur, Bu. Dulu. Kakak saya yang kedua meninggal juga, cuman sejak lahir. Dan yang paling tragis itu kematian adik saya yang kelima dan yang keenam. Yang kelima itu meninggalnya nggak sakit lagi. Pas kejadiannya seminggu mau lebaran. Kita malamnya ngobrol, bercanda. Tahu-tahu jam 3 mau dibangunin sahur, dia udah nggak ada. Sebenarnya kakak tuh bingung sama mitos keluarga kita. Yang larang kita untuk membasuh muka pakai air kembang 7 rupa itu kenapa ya? Yalah Kak, itu mah cuma mitos belaka aja kali Kak. Kamu tuh kalau ngomong sembarangan aja. Kalau hal yang kita langgar itu bisa berbalik sama kita dan kita bisa jauh lebih cantik dari segala-galanya ya, kenapa enggak? Iya kalau cantik. Kalau ternyata benar kita malah membahayakan keluarga gimana? Mungkin kakak nggak ngerti sama ibu. Kenapa dia nggak ngomong sama kita ya? Kakak jatuhnya dari sepupu. Siska benar, mitos itu terjadi karena ada kejadian-kejadian yang tidak baik di keluarga kita. Tapi kalau kita nggak ngelakuin ini, kita nggak akan tahu mitos itu benar atau tidak. Pokoknya aku tetap mau membasuh muka aku dengan air kembang 7 rupa itu, titik. Eno, ibu minta jangan melakukan kamu membasuh muka kamu dengan air kembang 7 rupa. Kamu tuh nggak nurut banget sih. Tadi bilang kan anaknya. Bu. Oke, pokoknya aku akan tetap mencoba untuk mencuci muka dengan air kembang 7 rupa ini. Nggak ada sakitnya, sehat. Cuman dilihat dari mukanya itu kayak rada kebiru-biruan. Dan yang nyelawat itu banyak yang lihat, ya dia bilang dianuin orang. Dikerjain orang. Nah, cuman kadang orang tua nggak percaya. Hal-hal kayak gitu nggak percaya.
Ibu, tolong Bu. Aduh Bu Yeni, kok muka anaknya biru-biru gitu? Jangan-jangan kena tumbal pesugihan lagi ya? Maaf ya, kita sedang berduka. Ya nggak baik deh ngomongin soal itu. Maaf Bu Yeni, saya nggak tahu anak ibu meninggal. Yang keenam, dia meninggal kesenggol karena motornya nyelip, senggol belakang mental. Nanda, tunggu. Mbak, aku ikut toh ke acara ulang tahun kamu. Gak bisa lah, ya kamu tuh ngaca kalau mau ikut ke acaraku. Lah emang aku kenapa, Enda? Kok kamu tuh nyadar diri, kamu tuh pucol. Nggak ada, malu-maluin aja. Coba yuk kita tinggal aja. Tasya, aku ikut. Tasya. Mereka kenapa sih? Kok gitu banget sama aku? Teman-teman kamu tidak akan mengejek kamu kalau kamu mencuci muka kamu dengan air kembang tujuh. Jangan lakukan, Susi. Jangan kamu basuh wajahmu dengan kembang 7 rupa. Hei, Parni, kamu jangan ikut campur urusan saya. Pergi kamu. Tidak ada yang bisa menghalangi aku untuk mendapatkan tumbal sebanyak yang aku mau. Pergi kamu. Mudah sekali membujuk anak muda. Sebaiknya aku cari kembang 7 rupa itu. Oh iya, mending aku langsung cari aja di pasar. Setelah cuci muka pakai kembang 7 rupa, muka aku jadi cantik gini. Nggak sia-sia.